Perang akhir zaman, perang untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Dan saat akhir zaman telah tiba, kejahatan dikomando oleh sosok bernama Dajjal. Dialah bersama pasukannya yang merancang berbagai konflik dan pertumpahan darah di muka bumi ini. Inilah puncak kezaliman manusia. Tapi ingatkan, pasukan Dajjal sejatinya telah berada di tengah-tengah kita. Sebuah pasukan yang berambisi untuk mengatur tatanan dunia baru hanya dalam genggamannya. Di manakah posisi kita saat ini? Jangan-jangan tanpa sadar kita telah menjadi pendukung setianya, kemudian larut dalam gaya hidup dan pola pikir mereka. Lalu, siapakah yang akan menyelamatkan umat manusia dari kejahatan Dajjal? Umat Yahudi maupun umat Nasrani memiliki keyakinan yang sama akan hadirnya Sang Mesia yang akan menjadi juru selamat di muka bumi ini. Begitu juga dengan umat Islam. Sosoknya berbeda karena dilandasi keyakinan akidah yang berbeda. Umat Islam harus bisa bergaul secara harmonis dengan siapapun, saling menghargai dan membantu dalam kebaikan. Namun dalam keyakinan agama tidak bisa dikompromikan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Inti dalam agama adalah tauhid, sebagaimana ajaran semua para nabi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling berwasiat dalam kebajikan. Sosok Dajjal selalu diingatkan oleh para nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Aku memperingatkan kalian untuk melawan Dajjal, dan tidak ada nabi yang tidak memperingatkan umatnya untuk melawannya. Tapi aku akan mengatakan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh para nabi sebelumku. Kalian harus tahu bahwa ia bermata satu, dan Allah tidak bermata satu." Hadis riwayat Bukhari. Dajjal bermata satu, salah satu ciri yang sudah banyak terlihat pada saat ini. Simbol mata satu sejatinya sudah ada sejak ribuan tahun lalu, seperti simbol Ra yang terdapat dalam artefak-artefak peninggalan Mesir kuno. Simbol mata satu kini terlihat pada mata uang dolar, dan juga terserap dalam simbol-simbol Freemasonry, sebuah perkumpulan rahasia yang ingin menguasai dunia dalam satu tatanan dunia baru. Agenda untuk mencapai satu tujuan, satu pikiran, dan satu dunia sudah lama dilakukan oleh Raja Namrud pada masa kerajaan Babilonia dengan mendirikan Menara Babel. Menara Babel merupakan simbol kekuatan jahat untuk menyaingi kemahabesaran Allah. Kisah Namrud diulas dalam Alkitab yang jejaknya akan kembali muncul pada akhir zaman. Pada masa Raja Philip IV, kesatria Templar dituduh telah menyalahi ajaran Kristus dengan melakukan hubungan sejenis dan pemujaan terhadap ilmu sihir. Kemudian mereka ditangkap dan dieksekusi pada hari Jumat 13 Oktober 1307, sehingga dikenal dalam sejarah Eropa sebagai Black Friday. Karena itu, sebagian orang mengkait-kaitkan angka 13 dengan angka sial dan mengkaitkan dengan hari Jumat, Friday the 13th, sebagai hari yang menakutkan. Pengikut kelompok ini masih ada hingga saat ini. Mereka mempelajari ajaran rahasia Kabbalah, ilmu kuno sihir kaum Yahudi, kemudian menggelar berbagai ritual. Inilah kelompok yang disebut Freemasonry yang telah mencengkramkan kukunya di berbagai bidang di dunia. Merekalah para pengikut Dajjal, sebagaimana diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW.
Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari kota Isfahan. Mereka memakai al-tayalisah. Hadis riwayat Muslim. Yahudi Isfahan adalah salah satu dari 12 suku Yahudi. Mereka biasa mengenakan al-tayalisah, sejenis syal khas Persia. Dalam bahasa Ibrani, komunitas Yahudi ini disebut Ashkenaz. Mereka adalah kaum Yahudi Eropa yang tinggal di Rhineland, Jerman. Namun banyak bangsa Ashkenazi bermigrasi keluar Jerman, terutama ke Amerika Serikat dan Israel. Dan mereka menguasai berbagai industri, terutama di industri keuangan dan hiburan. Kaum Yahudi juga banyak menetap di kota Isfahan, kota terbesar ketiga di Iran. Menurut situs Iran online seperti dikutip Republika, orang Yahudi masuk ke Iran sejak tahun 727 sebelum Masehi, setelah dideportasi oleh Raja Assyria, Babilonia. Gelombang kedatangan Yahudi ke Persia makin besar ketika moyang bangsa Israel ini terusir oleh Raja Nebukadnezar. Para pelarian Yahudi di masa Babilonia inilah yang menjadi bagian dalam sejarah Persia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan sosok menakutkan yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal yang telah disampaikan oleh seorang nabi kepada kaumnya? Dia buta sebelah, membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang dia katakan surga pada hakikatnya adalah neraka. Aku peringatkan kepada kalian sebagaimana Nabi Nuh memperingatkan kaumnya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Berdasarkan hadis ini, Dajjal adalah seseorang dari bangsa manusia yang matanya buta sebelah. Dalam beberapa hadis lain, digambarkan sosok Dajjal memiliki ciri khusus. Pada dahinya tertulis sebuah kalimat dalam huruf Arab, yaitu kafara, yang berarti kafir. Namun tulisan ini tak bisa dibaca oleh semua umat manusia. Hanya kaum yang beriman sajalah yang mampu membacanya. Penampakan fisik Dajjal lainnya adalah bertubuh sangat besar dan berambut amat keriting. Pada hari akhir, Dajjal merupakan ujian besar umat manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal akan muncul dan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tak hanya itu, Dajjal akan membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Surga yang ditawarkan Dajjal sesungguhnya neraka di sisi Allah. Sebaliknya, neraka yang ditawarkan Dajjal adalah surga di sisi Allah. Na'udzubillah min zalik. Para ulama berpendapat bahwa Dajjal adalah sosok manusia seperti yang diulas dalam berbagai hadis Nabi yang derajatnya mutawatir. Bahkan Al-Quran telah menyebutnya secara tersirat. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya. Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat 158. Bencana Dajjal sebenarnya merupakan rangkaian fitnah yang telah terjadi sejak lama. Segala fitnah yang terjadi dalam sejarah Islam dan sejarah dunia saling berkaitan dari zaman ke zaman untuk mengkondisikan dunia menyambut kemunculan Dajjal. Rasulullah SAW telah mengingatkan, sungguh fitnah yang terjadi di antara kalian lebih aku takuti dari fitnah Dajjal, dan tiada seseorang yang dapat selamat dari rangkaian fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan akan selamat pula darinya Dajjal. Dan tiada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik kecil maupun besar, kecuali untuk fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Pada saat manusia lupa akan pengetahuan tentang sosok Dajjal, bahkan bila ada yang memperingatkan soal Dajjal, mereka pun mentertawakannya dan menganggapnya sekedar mitos atau legenda, maka menjadi pertanda kemunculan Dajjal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal tidak akan muncul sehingga sekalian manusia telah lupa untuk mengingatnya, dan sehingga para imam tidak lagi menyebut-nyebutnya di atas mimbar-mimbar. Hadis riwayat Ahmad. Banyak kejadian telah dikabarkan oleh Rasulullah menjelang munculnya Dajjal, bahwa kaum muslimin akan meraih kemenangan dalam berbagai pertempuran.
Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, kalian akan berperang melawan Jazirah Arab dan Allah berikan kemenangan kepada kalian. Kemudian memerangi Persia dan kalian pun menang. Kalian memerangi Romawi, kalian pun diberi kemenangan oleh Allah. Dan kemudian kalian berperang melawan Dajjal, Allah juga memberikan kemenangan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Apakah penaklukan ini telah terjadi seperti peristiwa pada masa Rasulullah dan para sahabatnya? Ataukah peristiwa ini akan kembali terulang? Wallahu a'lam. Sebelum Dajjal keluar, manusia tertimpa 3 paceklik yang dahsyat sehingga mereka mengalami kelaparan. Allah memerintahkan langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga hujan, memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua, Allah memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya dan tanah untuk menahan 2/3 tanamannya. Selanjutnya, pada tahun ketiga, Allah memerintahkan langit menahan semua hujannya, tak ada yang turun 1 tetes pun, dan memerintahkan tanah untuk menahan semua tumbuh-tumbuhan. Dajjal merupakan cobaan paling besar yang menimpa manusia di dunia, sebagaimana sabda Nabi, wahai manusia, sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 kaum Yahudi dan menebarkan berbagai fitnah. Ia bisa membunuh manusia kemudian menghidupkannya kembali, mendatangkan hujan dan membawa banyak harta. Rasulullah telah mengingatkan, sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik. Hadis riwayat Muslim. Tak ada satu negeri pun di bumi ini kecuali akan didatangi dan dikuasai Dajjal. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan didatangi, dikuasai Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun di negeri tersebut kecuali ada malaikat yang menjaganya. Kemudian Dajjal datang ke suatu daerah di luar Madinah yang tanahnya bergaram. Bergoyanglah Madinah 3 kali. Allah keluarkan dengan sebabnya semua orang kafir dan munafik dari Madinah. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari berdasarkan hadis dari An-Nawas bin Sam'an. Kami bertanya, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Rasulullah menjawab, 40 hari. Satu harinya seperti 1 tahun, kemudian seperti sebulan, kemudian seperti sepekan, kemudian hari-hari lainnya seperti hari kalian sekarang. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan muncul Dajjal kecuali setelah turunnya Imam Mahdi. Dalam berbagai hadis sahih dijelaskan, pada akhir zaman Allah Ta'ala akan mengutus seorang khalifah yang adil dari keturunan Rasulullah dari jalur Fatimah. Namanya Muhammad, sama dengan Rasulullah, dan nama bapaknya sama dengan bapak Rasulullah, Abdullah. Setelah itu turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk mendampingi Imam Mahdi memerangi dan menumpas Dajjal. Ada sekitar 33 hadis sahih, bahkan sebagian ahli hadis mengatakan jumlahnya sekitar 90 hadis tentang kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis, Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus. Dalam hadis lain disebutkan, ia mengenakan 2 potong baju yang dicelup Ja'faran dan Wars dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya akan menetes. Jika dia mengangkatnya turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya. Saat turun, Nabi Isa mendirikan sholat bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi kemudian berkata, majulah wahai Ruhullah, jadilah imam. Nabi Isa menjawab,
Tidak, di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini. Nabi Isa akan menetap di bumi selama 40 tahun untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran. Dan sebelum wafat, Nabi Isa akan menunaikan ibadah haji sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam akan mengucapkan tahlil dengan berjalan kaki untuk melaksanakan haji atau umrah, atau kedua-duanya dengan serentak. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Abi Hurairah. Nabi Isa turun ke bumi tidak membawa syariat baru, tapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad untuk menegakkan agama tauhid dan meluruskan kaumnya yang menyembahnya sebagai Tuhan. Sebagaimana dahulu Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Bani Israel, sebagaimana diabadikan dalam firman Allah Ta'ala, Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala al-masiihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel dengan membawa risalah tauhid sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Dalam dakwahnya, Nabi Isa mendapat perlawanan dari kaum Bani Israel. Nabi Isa difitnah, berambisi ingin menjadi raja kaum Bani Israel, bahkan dituduh telah mengaku sebagai anak Tuhan. Allah Ta'ala mengisahkan kisah ini dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 116. Karena pengkhianatan salah seorang muridnya, kaum Yahudi berhasil menangkap dan menyiksa Nabi Isa, kemudian menyalibnya. Sementara dalam versi Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, dan mereka mengaku kami sudah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Siapakah yang Allah serupakan wajahnya dengan Nabi Isa? Al-Quran tidak menjelaskan secara detail siapakah yang dimaksud dengan ayat tersebut. Kisah penyaliban dan kematian Yesus Kristus banyak ditemukan dalam kitab Perjanjian Baru. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-1 Masehi, diperkirakan antara tahun 30 dan 33 Masehi. Menurut catatan penanggalan Yahudi, Yesus mati tergantung di atas salib pada tanggal 14 Nisan, beberapa jam sebelum hari Paskah Yahudi pada tanggal 15 Nisan. Yesus dibunuh atas perintah Gubernur Pontius Pilatus, gubernur provinsi Yudea, bagian dari kerajaan Romawi. Sebelumnya, Yesus sempat dibawa ke pengadilan karena dituduh membuat makar akan menggulingkan kekuasaan Romawi. Namun semua tuduhan itu tak terbukti. Namun kaum Yahudi terus mendesak Raja Romawi untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus karena dituduh mengaku sebagai anak Tuhan.
Selama di pengadilan, Yesus disiksa oleh para prajurit Romawi. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Yesus kemudian dibawa ke sebuah bukit di luar benteng kota Yerusalem yang disebut tempat tengkorak atau Golgota. Jalan yang dilalui Yesus menuju tempat penyaliban dikenal dengan Via Dolorosa atau jalan kesengsaraan, atau dikenal juga dengan jalan salib. Yesus digantungkan pada kayu salib dengan dipaku kedua tangannya. Ia mulai digantung di salib pada pukul 9 pagi dan dinyatakan tewas pada pukul 3 sore. Dalam kayu salib ditulis kenapa Yesus dihukum mati. Tulisan itu dibuat dalam 3 bahasa, Romawi, Yunani, dan Ibrani. Dalam catatan Matius, tulisan itu berbunyi, "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Sedangkan catatan Yohanes, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Untuk memastikan Yesus mati, seorang prajurit Romawi menikam lambung Yesus dengan tombak. Benarkah Yesus mati di salib? Sebuah dokumen tua dari abad kedua pernah ditemukan di Nag Hammadi, Mesir, yang memiliki pandangan berbeda dengan Kristen konservatif. Dokumen yang disebut Apokalipsis Petrus ini menyebutkan Yesus tidak mati di salib. Dalam dokumen itu disebutkan yang disalib adalah Simon dari Kirene, yang dipaksa untuk menggantikan Yesus memikul tiang salib. Meskipun dokumen itu diragukan otentitasnya oleh kalangan gereja. Bagi umat Islam, Al-Quran tidak sekedar sebuah dokumen sejarah yang otentik, tapi merupakan dokumen teologis yang wajib diyakini kebenarannya. Karena Al-Quran adalah firman Allah, namun umat Islam tetap menghargai keyakinan umat lain yang berbeda. Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Ingatlah ketika Allah berfirman, 'Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku dan menyucikanmu dari orang-orang kafir." Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 55. Para ulama berbeda pendapat mengenai kata mutawafika dalam ayat ini. Sebagian ulama meyakini bahwa mutawafika berarti mewafatkan. Artinya Nabi Isa telah wafat secara wajar, bukan disalib. Dan ruhnya diangkat oleh Allah, yang bisa diartikan ruhnya dimuliakan oleh Allah. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah, baik ruh maupun jasadnya. Sehingga hingga saat ini Nabi Isa belum wafat dan diyakini pada akhir zaman akan turun ke muka bumi ini. Dan salah satu misinya adalah untuk membunuh Dajjal. Pemirsa Khazanah, inilah kisah Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Kisah masa depan ini tidak mungkin difahami kecuali dengan keimanan. Berbagai fenomena dan tanda Dajjal sejatinya sudah muncul di tengah-tengah kita. Semuanya untuk menyambut sosok Dajjal pada akhir zaman. Wallahu a'lam bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Inilah ikrar perang manusia dengan setan dan iblis yang dikibarkan hingga akhir zaman nanti. Al-Quran telah menyebutkan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Lantas, siapakah sebenarnya iblis, musuh kita ini? Benarkah iblis sebenarnya adalah makhluk yang taat kepada Allah? Pemirsa Hasanah, inilah Ensiklopedia Islam Dunia dalam kajiannya mengenai iblis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Allah telah memperingatkan kita akan musuh yang harus kita perangi, yakni iblis. Maka mengetahui siapa sejatinya iblis menjadi sangat penting agar kita mampu mengalahkan tipu dayanya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Suatu saat Nabi Yahya pernah bertanya kepada iblis, "Hai iblis, kenapa bentukmu buruk dan jelek?" Iblis menjawab, "Hai Nabiullah, ini karena nenek moyang Anda, Nabi Adam alaihissalam. Tadinya aku dari golongan makhluk yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun aku melanggar perintah Allah tidak bersujud kepada Adam alaihissalam. Allah murka kepadaku dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk mulia menjadi bentuk setan. Padahal sebelumnya di antara seluruh malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dari diriku." Pemirsa Hasanah, nama asli iblis adalah Azazil, yang berarti makhluk terhormat Allah. Azazil dikisahkan pernah menjadi imam para malaikat atau menjadi syahid al-malaikat, penghulunya para malaikat. Khazin al-Jannah atau bendaharawan surga, sekaligus Abu al-Jan atau bapaknya para jin. Sebelum dilaknat Allah, iblis berwajah rupawan, cemerlang, dan memiliki 4 sayap. Iblis dikenal sebagai makhluk yang berilmu tinggi, rajin beribadah, dan menjadi kebanggaan para malaikat. Bahkan karena ketaatannya, Allah menghadiahkan 600 sayap kepada iblis, sama seperti sayap yang dimiliki malaikat Jibril. Telah bercerita kepada kamu Abu Ahmad, telah bercerita kepada kami Sufyan dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Singgasana iblis adalah di tengah laut. Di sanalah ia mengirimkan para tentaranya. Yang paling tinggi kedudukannya adalah yang paling besar kejahatannya." Hadis sahih riwayat Ahmad. Iblis senang tinggal di daerah para-para, yakni tempat antara gelap dan terang, antara air dan udara, antara kebenaran dan kebatilan. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah dan ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Penciptaan manusia mendapat protes dari para malaikat. Mengapa Allah menciptakan makhluk yang kemudian hari akan berbuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa Ia Maha mengetahui apa yang mereka tidak. Akhirnya dengan segala ketundukan para malaikat menerima keputusan Allah tersebut.
Hanya iblis yang menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis menganggap kedudukan Adam lebih rendah. Iblis berkata, "Bagaimana aku harus bersujud kepada Adam, sedangkan ia diciptakan dari tanah hitam yang berbau busuk, sedangkan aku diciptakan dari api yang lebih mulia." Karena kesombongan ini, iblis dalam Al-Quran kadang disebut dengan setan, yang berarti congkak, sombong, dan melampaui batas. Inilah awal kejatuhan iblis. Iblis merasa dengki dengan Nabi Adam alaihissalam yang telah menikmati karunia besar berupa penghormatan dari Allah dan para malaikat sejak pertama kali diciptakan. Sementara iblis harus bekerja keras dengan ibadah selama ratusan ribu tahun untuk mencapai posisi sebagai penghulu para malaikat. Akibat pembangkangan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan derajat iblis serta mengusirnya dari tempat yang paling tinggi. Disinilah permusuhan iblis kepada Nabi Adam alaihissalam mencapai puncaknya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berjanji untuk menuntut balas kepada Nabi Adam yang dianggap sebagai penyebab jatuhnya kedudukannya di hadapan Allah. Dengan membohongi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa agar mau memakan buah khuldi yang sebenarnya adalah buah terlarang, akhirnya iblis berhasil menggelincirkan Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga terusir dari surga Allah. Maka jadilah iblis sebagai makhluk yang pertama kali yang berbohong di alam semesta ciptaan Allah ini. Sesaat setelah diusir dari surga Allah dengan rasa dendam yang sangat kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis meminta 10 hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 permintaan ini kemudian hari dijelaskan iblis sendiri ketika iblis mendatangi Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah tatkala Nabi Allah SAW tengah memberikan tausiah kepada para sahabat di rumah beliau. Iblis berkata, "Pertama, aku meminta agar Allah membiarkan aku berbagi dalam harta dan anak manusia." Allah pun mengizinkan. Allah berfirman, "Berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak. Janjikanlah mereka, tidaklah janji setan itu kecuali tipuan." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 64. Harta yang tak dizakatkan aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram yang diperoleh dari cara-cara yang melawan agama Allah, seperti riba, memakan harta anak yatim, harta mencuri, dan korupsi. Aku juga makan dari makanan yang dimakan tanpa menyebut nama Allah terlebih dahulu. Kedua, aku meminta agar Allah membiarkan aku ikut bersama dengan orang yang berhubungan intim dengan istrinya tanpa berlindung kepada Allah. Saat itu, anak-anakku ikut bersama dengan mereka, dan anak yang dilahirkan oleh istrinya nanti akan sangat patuh kepadaku dan anak-anakku. Ketiga, aku meminta agar diizinkan ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan yang bukan untuk tujuan halal, seperti untuk berpergian ke tempat-tempat maksiat. Keempat, aku meminta Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Kelima, aku meminta kepada Allah agar menjadikan pasar sebagai masjidku. Keenam, aku meminta kepada Allah agar menjadikan syair-syair dan musik yang melalaikan manusia dari Allah sebagai Al-Quranku. Ketujuh, aku meminta kepada Allah agar menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Kedelapan, aku meminta kepada Allah agar memberiku saudara. Maka Allah menjadikan semua manusia yang membelanjakan harta untuk maksiat sebagai saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang boros adalah saudara-saudara setan. Kesembilan, wahai Muhammad, aku meminta kepada Allah agar membuatku bisa melihat manusia sementara manusia tidak bisa melihatku. Dan terakhir, ke-10, aku meminta kepada Allah agar memberiku kemampuan untuk bergerak dalam aliran darah manusia. Lalu iblis kembali berkata, wahai Muhammad, aku tak bisa menyesatkan orang sedikit pun. Aku hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan,
maka tak akan tersisa walau seorang pun di muka bumi ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dirimu sendiri tidak bisa memberi hidayah sedikit pun. Engkau hanyalah Rasul yang menyampaikan amanah. Jika engkau bisa memberikan hidayah, maka tak akan ada satupun kaum kafir di muka bumi ini. Aku hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara hidupnya. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya. Orang yang sengsara adalah orang yang ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya. Rasulullah SAW lalu membaca ayat. Mereka akan terus berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Hud ayat 118 dan 119. Dan sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 38. Lalu iblis berkata lagi, "Wahai Muhammad Rasulullah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikanmu sebagai pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin makhluk-makhluk yang beruntung, pemimpin penduduk surga. Maha suci Allah yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk yang merugi dan pemimpin penduduk neraka. Akulah orang yang celaka dan terusir. Ini yang aku sampaikan kepadamu, dan aku tak berbohong kepadamu saat ini." Berhasil memperdaya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa hingga terusir dari surga Allah, tak lantas membuat iblis senang. Sifat irinya membuat iblis ingin mencobai nabi-nabi yang lain. Kabar tentang kesolehan Nabi Ayub anak Nabi Ishak yang harum di antara para malaikat urung membuat iblis geram. Maka iblis pun mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula iblis membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub alaihissalam. Satu persatu hewan-hewan itu mati bergelimpangan. Disusul lumbung-lumbung gandum dan lahan pertanian Nabi Ayub alaihissalam yang terbakar musnah. Iblis mengira Nabi Ayub akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan lahan pertaniannya itu. Namun sebaliknya, Nabi Ayub tetap berbaik sangka kepada Allah. Berikutnya iblis dan pembantu-pembantunya mendatangi putra-putra Nabi Ayub alaihissalam di gedung yang megah. Mereka goyang-goyangkan tiang-tiang gedung hingga gedung itu runtuh menimpa anak-anak Nabi Ayub alaihissalam hingga meninggal. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub alaihissalam yang sangat menyayangi putra-putranya. Namun nyatanya Nabi Ayub alaihissalam tetap berserah diri kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam bersedih hati dan menangis. Namun jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki, maka tak ada seorang pun mampu menghalanginya. Selanjutnya, iblis menabur basil di sekujur tubuh Nabi Ayub alaihissalam sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Famili dan tetangganya menjauhinya. Hanya seorang yang setia mendampinginya, yaitu Siti Rahmah. Iblis juga pernah mencoba Nabi Idris alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Idris alaihissalam didatangi seorang lelaki yang membawa sebiji telur. Ketika itu, Nabi Idris sedang menjahit bajunya. Tanpa ucapan salam, lelaki itu menegur Nabi Idris. "Wahai Idris, bolehkah Tuhan kamu memasukkan dunia ke dalam telur yang sedang aku pegang ini?" Nabi Idris alaihissalam tahu dengan siapa dirinya berhadapan. Lalu Nabi Idris berkata, "Datanglah dekat denganku dan tanyalah apa yang engkau hendak tanya." Lelaki itu pun mendekati Nabi Idris yang masih sedang menjahit. Idris mendekat dan mengulangi pertanyaannya. "Bolehkah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Lelaki asing itu mengulangi pertanyaannya. Nabi Idris menjawab, "Tuhanku boleh memasukkan dunia kemana saja. Jangankan ke dalam telur yang engkau pegang itu. Bahkan dia boleh memasukkan dunia ke dalam lubang jarum yang akan aku pegang ini." Kemudian dengan cekatan Nabi Idris menusuk mata lelaki itu dengan jarum yang ada di tangannya. Iblis terperanjat dan tak sempat berbuat apa-apa. Iblis akhirnya lari tunggang langgang menjauhi Nabi Idris alaihissalam yang telah membutakan sebelah matanya.
Nabiullah Muhammad SAW juga pernah menjadi sasaran upaya tipu daya iblis. Suatu saat iblis berusaha memutus salat Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad menangkapnya dan mencekiknya. Sudah nasya Allah bahwa perang melawan iblis harus kita jalani. Permasalahannya, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan ini? Menurut Ibnu Qayyim, perang melawan iblis ada dua tingkatan. Pertama, menolak syubhat dan keraguan yang dilemparkan setan kepada hamba. Kedua, menolak syahwat dan kehendak-kehendak rusak yang dilemparkan setan kepada hamba. Perang yang pertama akan diakhiri dengan keyakinan, sedangkan perang yang kedua akan diakhiri dengan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manusia di muka bumi, sesungguhnya Allah menyertakan petunjuk untuk mereka, sehingga manusia-manusia hidup di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja tanpa bimbingan atau perintah dan larangan. Bahkan Allah menurunkan kitab suci dan mengutus para rasul yang membawa peringatan, penjelasan, dan bukti-bukti. Maka barang siapa berpaling dari peringatan Allah, maka dia akan menjadi mangsa iblis dan dijerumuskan ke dalam kecelakaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar berlindung kepadanya dari gangguan setan iblis. Karena setan iblis berbeda dengan manusia yang bisa berubah hatinya dengan kebaikan. Sementara bagi iblis, perbuatan baik tidak akan mempengaruhinya karena setan iblis memiliki tabiat yang jahat dan tidak akan mencegahnya darimu kecuali ia yang telah menciptakannya. Di antara hikmah Allah untuk menangkal kejahatan iblis adalah menurunkan kitab suci Al-Quran adalah sebagai obat dan penawar bagi orang yang beriman. Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Selain itu, zikrullah merupakan benteng yang sangat kokoh untuk melindungi diri dari gangguan setan iblis. Sebagaimana hal ini diketahui dari pemberitaan Allah kepada Rasulnya, antara lain melalui lisan Nabi Yahya alaihissalam. Dari Al-Haris Al-Ash'ari bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihissalam dengan 5 kalimat agar beliau mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel agar mereka mengamalkannya di antaranya. Aku perintahkan kamu untuk zikrullah, mengingat, menyebut Allah. Sesungguhnya perumpamaan itu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat, sehingga apabila dia telah mendatangi benteng yang kokoh, kemudian dia menyelamatkan dirinya dari mereka dengan berlindung di dalam benteng tersebut. Demikianlah seorang hamba tidak akan dapat melindungi dirinya dari syaitan, kecuali dengan zikrullah. Hadis riwayat Ahmad. Dan satu lagi, selama masih hidup, manusia membutuhkan taubat dan istighfar dari dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengampuni dan menjauhkannya dari godaan iblis. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, iblis berkata kepada Rabb-nya, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku senantiasa akan menyesatkan anak-anak Adam selama ruh masih ada pada mereka. Maka Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku senantiasa akan mengampuni mereka
selama mereka memohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Sungguh, syaitan iblis sangat ingin menyesatkan manusia. Dia habiskan umur dan nafasnya untuk merusak manusia. Maka kewajiban kita sebagai muslim yang berakal untuk selalu mewaspadai iblis yang telah menampakkan permusuhannya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Semoga tayangan hari ini dapat memperluas hasanah keilmuan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil 'ahd. Innal 'ahda kana mas'ulan. Bingar-bingar pemilu 2014 masih terus berlangsung. Masing-masing peserta pemilu unjuk gigi dengan mengerahkan massa sebesar-besarnya. Berkonvoi di jalanan dan mengumpulkan massa di lapangan terbuka menjadi pilihan dalam tahap kampanye terbuka ini. Demi menarik minat masyarakat pemilih, kampanye tidak sekedar berisi penyampaian program. Berbagai acara dan hiburan dibuat untuk menyemarakkan kampanye. Kampanye berubah seketika menjadi panggung hiburan. Rakyat dibuat terbuai dan tak peduli lagi program partai. Bagi mereka, hiburan lebih penting. Barangkali jika mereka ditanya tentang program apa yang disampaikan partai yang tadi berkampanye, tidak semua memahaminya. Sedangkan bagi partai, yang terpenting lokasi kampanye terlihat ribuan pendukung. Bahkan tidak sedikit yang membayar untuk mendatangkan massa sebanyak-banyaknya. Kalaupun secara faktual, massa yang datang tidak sesuai harapan, maka cara lain adalah dengan membuat opini yang kemudian di-blow up oleh media yang mengesankan kampanyenya ramai. Jumlah yang hanya ratusan diklaim ribuan. Jumlah yang hanya ribuan diklaim puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Sekali lagi, demi meramaikan suasana kampanye, semua orang dilibatkan. Dari yang tua, muda, pria, wanita, tak ketinggalan anak-anak juga ikut dibawa. Padahal telah jelas tertuang larangan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang peserta pemilu memobilisasi warga negara Indonesia yang belum memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Apalagi kampanye model konvoi di jalan raya sangat membahayakan keselamatan anak-anak. Belum lagi berbagai hiburan yang disajikan dalam acara kampanye kerap menampilkan hiburan yang mengumbar aurat jauh dari mendidik. Kampanye juga menjadi ajang pamer gambar dan poster para caleg. Hampir setiap pohon di jalanan tidak selamat dari aksi para pemburu jabatan ini. Ada yang dipaku, ada yang diikat, dan warna-warni gambar para caleg ini tidak bisa indah sama sekali. Cenderung semrawut, kotor, merusak pemandangan. Celakanya, semua fenomena di atas seperti dianggap biasa demi syahwat berkuasa. Tidak hanya aturan KPU, aturan Allah pun tidak segan-segan dilanggar. Padahal mayoritas dari peserta kampanye tersebut pasti umat Islam, entah datang dari partai Islam atau bukan. Sudah seharusnya sebagai umat Islam kita menjaga etika Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berpolitik dan berkampanye. Tidak merusak lingkungan, tidak ada aksi joget dangdut seronok, dan santun tanpa mengganggu jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir di hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda.
Kampanye merupakan bagian dari pemilihan umum yang biasa dilakukan di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Kampanye sebagai bagian dari proses pemilu bertujuan menghasilkan pemimpin nasional, baik legislatif dan eksekutif. Dalam kampanye inilah para peserta pemilu mengkonteskan ide dan gagasannya untuk bangsa. Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum, kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Dalam hal ini, kampanye sebetulnya proses pembelajaran politik yang harus dilakukan secara bertanggung jawab. Jika berkaca pada ketatanegaraan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, tentu kita tidak akan mendapatkan istilah kampanye. Kampanye merupakan bagian dari sistem demokrasi yang berasal dari Yunani. Di masa Rasulullah tidak pernah ada pemilu seperti hari ini, maka otomatis tidak ada pula kampanye seperti sekarang. Ini artinya tidak ada rujukan langsung tentang kampanye, baik dalam Al-Quran, hadis, ataupun dalam literatur ulama klasik, sebagaimana kampanye yang berlangsung hari ini. Meskipun demikian, prinsip-prinsip umum ajaran Islam tetap relevan dipraktekkan dalam berkampanye. Selain itu, dalam kampanye, para caleg, capres, atau partai pasti mempromosikan dirinya dan menggiring masyarakat agar memilih mereka. Padahal dalam Islam, prinsip dasarnya dilarang berambisi untuk jabatan, apalagi diburu dengan mempromosikan diri sendiri. Mengejar jabatan dengan ambisi pribadi, apalagi sampai menghalalkan segala cara, adalah hal yang dilarang. Inilah yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan sekali-kali kamu meminta jabatan. Jika ia diberikan padamu karena diminta, maka ia akan menjadi beban bagimu. Tapi jika kamu memperolehnya tanpa diminta, maka kamu akan ditolong mengembannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Meminta jabatan juga pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, Abu Zar Al-Ghifari. Ia adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang zuhud dan ahli ibadah. Akan tetapi, Rasulullah tidak memenuhi permintaannya dan mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Zar, sesungguhnya kamu adalah orang yang lemah. Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi orang-orang yang memegangnya dengan teguh dan menunaikannya." Hadis riwayat Muslim. Meskipun Abu Zar merupakan sosok yang soleh, tapi kesolehannya tidak cukup menjadi jaminan ia mampu mengemban amanah berupa jabatan tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah menyebutnya sebagai orang yang lemah terhadap godaan yang pasti menerpa seseorang ketika menjabat. Betapa banyak orang-orang yang tadinya soleh tapi godaan jabatan, baik uang haram hasil korupsi atau gratifikasi seks, menjerumuskannya dalam kehinaan. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa hukum asal meminta jabatan adalah makruh, bahkan bisa menjadi haram. Lain halnya jika yang meminta jabatan adalah orang yang memang layak dan mampu mengemban amanah, dan jabatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Utsman bin Affan. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai imam, pemimpin bagi kaumku." Beliau bersabda, "Engkau adalah imam, pemimpin bagi mereka. Perhatikanlah orang yang paling lemah di antara mereka, dan angkatlah seorang muazzin, dan jangan upah dia karena azannya." Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad. Pada hadis di atas, jelas sekali Utsman bin Affan meminta kepada Rasulullah agar diberikan jabatan sebagai imam di kaumnya. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau meminta jabatan sebagai bendaharawan negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan Nabi Yusuf. Berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang amanah, lagi berpengetahuan." Al-Quran Surah Yusuf ayat 55.
Seyogyanya seorang muslim yang terlibat dalam kampanye dan mempromosikan dirinya untuk dipilih, menakar lagi kapasitas dan integritas mereka. Jika jabatan hanya diniatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kroninya, maka sebaiknya mereka mengundurkan diri sebelum jabatan itu menjadi bencana bagi mereka dan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Kampanye sejatinya merupakan ajang kontestasi gagasan serta program, tapi yang terjadi di lapangan tidak demikian. Kampanye lebih sering dijadikan ajang untuk obral janji. Janji membela kepentingan rakyat, tapi setelah menang, rakyat ditinggalkan. Janji untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, tapi setelah menjadi pejabat, banyak yang bertambah bejat. Hukum dan pasal-pasal diperjualbelikan demi memperkaya anak turunan dan kroni-kroninya. Banyak di antara mereka setelah menjadi anggota dewan yang terhormat, tapi jarang hadir di gedung dewan. Bahkan sebagian masih sibuk dengan profesi lainnya, baik sebagai artis atau pengusaha. Sebagian lagi sibuk menjadi makelar proyek-proyek negara. Moralitas rusak, korupsi merajalela, dan sebagian mereka dihukum Allah di dunia dengan berakhir hina di penjara. Oleh sebab itu, janji kampanye jangan sekedar pemoles citra pemanis bibir saja. Janganlah jualan anti korupsi jika partai tersebut masih menjadi rumah yang nyaman bagi para koruptor, atau mengklaim suara rakyat, padahal rakyat tak pernah merasa terwakili, atau membuat iklan-iklan dan janji-janji yang bombastis yang sebetulnya tidak sanggup diwujudkan. Harusnya para pengurus partai ini serius membenahi internal mereka sebelum memberi janji muluk-muluk kepada masyarakat. Seorang juru kampanye perlu berhati-hati, jangan asal mengumbar janji yang ia sendiri tidak sanggup memikulnya. Atau yang lebih berbahaya, ia sama sekali tidak berniat menjalankan janjinya. Amanah merupakan sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin, karena ia mengemban tanggung jawab yang begitu besar. Allah Ta'ala berfirman, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 34. Wa'awfu bil'ad, innal ahda kana mas'ulan. Dari sekian banyak kriteria dan sifat untuk menentukan seorang pemimpin, sifat amanah adalah soko gurunya. Amanah menjadi sifat dasar bagi kebaikan dan kemuliaan pemimpin. Pemimpin yang kuat memegang amanah akan menjadi pemimpin yang istiqomah dan independen. Tidak mudah ditakut-takuti, apalagi menjadi boneka pihak lain. Baginya, hanya Allah saja yang layak untuk ditakuti. Amanah bukan saja kepercayaan dari masyarakat yang harus dijaga sekuat mungkin, tapi lebih dari itu, memegang amanah merupakan wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah menjaga amanah langsung Allah sampaikan melalui Al-Quranul Karim. Politik uang merupakan hal buruk lainnya yang juga banyak dilakukan oleh para calon pemimpin selama masa kampanye. Dalam politik uang, biasanya si caleg, capres, ataupun partai memberikan iming-iming sejumlah uang kepada masyarakat yang mau memilihnya. Modusnya bermacam-macam, bahkan semakin canggih. Ada yang bayar di depan sebelum pemilihan atau prabayar, ada juga yang pasca bayar atau membayar dilakukan setelah pemilihan dengan menyertai bukti tertentu seperti foto atau yang lainnya. Para caleg, capres, atau partai pelaku politik uang sudah jelas diragukan integritasnya. Jika jabatan diraih dengan cara-cara haram seperti ini, dapat dipastikan ketika memimpin, mereka tidak akan ragu menabrak aturan Allah dan Rasul-Nya. Politik uang sama saja dengan suap, yang hukumnya haram. Dan jelas, Rasulullah melaknat pemberi dan penerima suap. Hadits riwayat Daud dan Tirmizi. Para pelaku politik uang sudah pasti tidak layak memimpin bangsa ini. Dari sebelum menjabat saja sudah terang-terangan melakukan tindakan tidak terpuji. Politik uang merupakan miniatur dari politik transaksional yang berbahaya bagi kepentingan nasional.
Dalam aturan kampanye, politik uang merupakan pelanggaran pidana yang seharusnya ditindak dengan tegas. Namun amat disayangkan seringkali aparat negara ini menjadi tumpul dan mandul jika berhadapan dengan kekuasaan. Apalagi praktek politik uang justru banyak dilakukan oleh partai-partai besar yang memang memiliki sumber dana besar. Efektif atau tidaknya politik uang sejatinya tergantung masyarakat. Jika kita menerima terhadap politik uang, maka negara ini hanya akan dikendalikan oleh para pemilik modal besar dan konglomerat hitam yang hanya menumpuk kekayaan tanpa peduli nasib masyarakat. Para perampok dan penyamun ini siap menggadaikan kekayaan bangsa sendiri ke pihak asing. Jika ini yang terjadi, maka kehancuran bangsa ini hanya tinggal menghitung hari. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 16. Di masa kampanye pemilu saat ini, kampanye hitam masih menjadi salah satu strategi untuk menyerang lawan politik. Maraknya kampanye hitam tentu saja mengindikasikan etika berpolitik para politisi dan pendukungnya yang memburuk. Isu kampanye hitam seringkali tidak mengindahkan moral, bahkan tidak jarang menyerang aib pribadi untuk kemudian diumbar di depan publik. Efektif untuk menjatuhkan citra seseorang, membunuh karakter seseorang, termasuk karir politiknya. Menjual isu dan gosip negatif ketimbang fakta positif yang telah dia lakukan untuk Indonesia. Apalagi di era revolusi teknologi dan informasi saat ini, di mana media sosial berkembang pesat sebagai sarana berkomunikasi yang paling efektif untuk mempengaruhi massa. Pesan kampanye hitam seolah mendapat tempat untuk berkembang biak. Tak mengherankan jika perang kampanye hitam dewasa ini cenderung marak di media-media sosial. Pihak yang diragukan akan cenderung membalas dengan melempar fitnah serupa. Perang kampanye hitam ini justru merugikan masyarakat karena hanya memperoleh informasi sampah dari para calon kandidat. Padahal masyarakat butuh informasi karya positif sehingga dapat menentukan pilihan yang tepat. Oleh sebab itu, diperlukan sikap yang cerdas dari masyarakat, tidak gampang terbawa isu yang menyerang salah satu kandidat. Terkadang isu yang beredar tidak ada hubungannya dengan integritas dan kapasitas calon pemimpin. Jika ada isu atau gosip yang miring tentang seorang kandidat, maka perlu dilakukan cek dan recheck. Tidak langsung diterima begitu saja, dan tidak langsung ditolak begitu saja. Bagi seorang muslim, cek dan recheck merupakan prinsip dasar dalam menilai sebuah isu. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. kita tidak ingin para pemimpin umat ini lahir dari sebuah proses kampanye hitam. Masyarakat menghendaki parpol dan calon pemimpin yang mampu mengartikulasikan visi dan misinya secara cerdas, yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak dipercaya karena ketakwaan, kapasitas, dan integritasnya. Lain halnya apabila ada informasi yang benar dan akurat yang berpengaruh buruk pada kepemimpinan sang kandidat, sedangkan banyak masyarakat yang belum mengerti. Maka menyampaikan informasi yang benar tersebut adalah perbuatan terpuji yang dapat menyelamatkan masyarakat dari kebejatan calon pemimpinnya. Rakyat perlu mengenal calon pemimpinnya lebih dekat. Rakyat perlu tahu bagaimana rekam jejaknya secara jujur. Apakah persepsi positif tentang dirinya merupakan polesan media atau betul-betul karena kinerja? Rakyat perlu tahu siapa para pembisiknya. Rakyat perlu tahu siapa yang mendanai kampanyenya. Rakyat perlu tahu siapa saja yang ada di lingkaran ring satunya.
Karena setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin sudah pasti dipengaruhi oleh orang-orang kepercayaan di sekelilingnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 118. Di samping menggairahkan bisnis konsultan politik dan percetakan, pemilu juga menaikkan omset paranormal dan dukun. Para calon pemimpin ini tidak terlalu percaya diri dengan kemampuannya, sehingga merasa perlu bantuan ritual mistis dan sihir yang penuh dengan kesyirikan. Ini sebuah tanda bagi kita. Caleg dan capres yang masih bergelimang kemusyrikan seperti ini sangat tidak layak memimpin umat Islam Indonesia. Akhirnya, pemilihan umum tidak saja menjadi ajang pertarungan para caleg dan adu jago konsultan politik, tapi juga menjadi adu sakti para dukun. Dan kita perlu waspada, karena kekuatan mistis dan sihir akan menyebar di mana-mana. Baik itu sihir dari para dukun melalui bantuan jinnya, ataupun sihir lewat media yang menggiring opini massa. Karena penyesatan informasi melalui retorika termasuk bagian dari sihir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebagian dari retorika itu merupakan sihir. Hadis riwayat Bukhari. Umat perlu teliti dan cerdas dalam membaca setiap informasi, karena penggiringan opini merupakan salah satu jurus yang dilancarkan oleh para kandidat ini. Berbagai lembaga survei dan konsultan politik ikut memoles citra sang kontestan. Keanehan itu nampak jelas dalam survei-survei yang dipublikasikan. Survei dalam rentang waktu yang sama, jumlah responden yang tidak jauh berbeda, metode yang nyaris sama, tapi menghasilkan hasil yang berbeda. Aneh bin ajaib memang. Akibatnya distorsi informasi menyebar di mana-mana. Kepalsuan demi kepalsuan memenuhi ruangan publik. Sekarang ini di Indonesia sampai pilpres besok, yang namanya intrik, budaya kebohongan individu sampai kebohongan publik, bahkan sampai ke sihir sekarang lagi kencang-kencangnya. Diarahkan oleh dukun, oleh paranormal, oleh media mereka, ini tiba-tiba tangannya itu bergerak ke arah yang dia inginkan. Atau adalah ilmu, ini saya bocorin ilmunya. Sekarang banyak macam ilmu mistik lagi beredar, maka perlu banyak berdoa. Ilmu begini, Anda masuk ke ruang pemilihan, sebelum nyoblos, tiba-tiba Anda tidak bisa melihat kecuali gambar orang yang dia inginkan, sehingga Anda harus mencoblos orang itu. Itu biasanya karena waktu keluar rumahnya dia baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Hingar-bingar kampanye saat ini seperti melenceng jauh dari substansinya. Kampanye sebetulnya menjadi bagian penting dari pemilu yang merupakan suksesi kepemimpinan nasional. Sayang, perilaku peserta pemilu dan masyarakat yang kurang peduli menjadikan kampanye seperti kehilangan makna. Padahal tidak sedikit dana yang dikeluarkan untuk hajatan 5 tahun ini. Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyebut dana kampanye pemilu 2014 diprediksi mencapai sebesar 115 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis dan teramat mubazir rasanya jika dana yang segitu banyak gagal melahirkan para pemimpin yang berkualitas, amanah, dan bertanggung jawab. Pemirsa Khazanah, kampanye seharusnya menjadi ajang bagi para peserta pemilu untuk menyampaikan gagasan, ide, dan program, bukan sekedar hiburan yang melalaikan dan menipu calon pemilih. Perilaku para caleg, capres, dan partainya selama kampanye juga dapat jadi pertimbangan kita sebagai umat Islam untuk menentukan pilihan. Jika banyak aturan Allah yang dilanggar seperti janji palsu, politik uang, memfitnah orang lain, dan memakai jasa klinik dan perdukunan, maka ini sebuah tanda bahwa para pelakunya tak pantas untuk memimpin umat Islam. Pemirsa Khazanah,
semoga Allah mengangkat pemimpin bagi kita, orang-orang yang amanah dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.